Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Pramestri Gita Cahyani, NPM 2212020152 dari kelas 3A Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan strategi bisnis Diana Fashion melalui pendekatan SWOT untuk meningkatkan daya saing UMKM konveksi hijab. Yang pertama ada fenomena. Nah, di fenomena ini pertumbuhan pesat industri fashion muslim, namun persaingan pasarnya itu sangat ketat. Lalu meningkatnya penggunaan media sosial, namun ketergantungan pada sistem pre-order yang lama. Lalu ada perubahan tren hijab yang cepat, tetapi kurangnya stok produk ready stock dan juga promosi digital rutin. Lalu karena kurangnya stok produk ready stock dan promosi digital rutin, maka adaptasinya itu lambat terhadap tren dan sistem manajemen belum terdigitalisasi. Permasalahan utama yang diidentifikasi, yang pertama itu 65% pelanggan menyatakan ingin produk yang ready stock, 70% responden menilai promosi digital Diana Fashion itu belum aktif, sistem manajemen masih 100% manual dengan hasil observasi, dan juga 60% pelanggan merasa model hijab itu kurang mengikuti tren. Selanjutnya di sini ada solusi. Nah, dengan adanya permasalahan seperti ketergantungan sistem PO, promosi digital belum optimal, adaptasi lambat terhadap tren, dan juga tidak ada database pelanggan dan sistem manajemen manual, di sini ditemukan beberapa solusi strategis yang ditawarkan. Yang pertama, mengembangkan produk ready stock untuk model populer, mengaktifkan promosi digital melalui IG, TikTok, dan juga Shopee, lalu melakukan rutin riset pasar dan menerapkan feedback pelanggan, dan yang terakhir digitalisasi manajemen internal seperti stok, pelanggan, dan juga penjualan. Di sini ada beberapa kajian penelitian terdahulu. Lalu yang selanjutnya ada pernyataan kebaruan. Yang pertama penelitinya yaitu Moko dan Wulandari 2022, fokus penelitiannya yaitu SWOT dan Key SPM pada UMKM secara umum. Keterbatasannya tidak spesifik pada sektor fashion muslim atau konveksi hijab. Nah, perbedaan pada penelitian ini yaitu fokus pada UMKM konveksi hijab di Kediri. Lalu yang kedua, Husnair 2023. Fokus penelitian ini yaitu pengembangan produk untuk meningkatkan daya saing. Tapi keterbatasannya yaitu tidak dikaitkan dengan posisi kuadran SWOT. Nah, perbedaan pada penelitian ini strategi agresif dirumuskan dari hasil kuadran SWOT yaitu IFAS dan juga EFAS. Lalu ada Syahidin dan Veranita 2014. Fokus penelitian ini yaitu digitalisasi pemasaran UMKM melalui media sosial. Keterbatasannya yaitu tidak terhubung dengan analisis internal eksternal usaha. Dan perbedaan pada penelitian ini yaitu kombinasi promosi digital dan analisis SWOT untuk strategi pemasaran. Lalu yang terakhir ada Choir 2017. Fokus penelitian ini yaitu strategi adaptif dalam lingkungan bisnis dinamis, dan keterbatasannya yaitu tidak fokus pada UMKM fashion berbasis komunitas. Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini menyasar UMKM berbasis komunitas muslimah lokal. Jadi, kebaruan penelitian ini itu lebih fokus spesifik pada UMKM konveksi hijab, penggunaan IFAS-EFAS secara kuantitatif, dan juga hasil strategi siap pakai dan langsung aplikatif. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama tujuan. 1. Mengidentifikasi faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan, dan eksternal yaitu peluang dan ancaman di Diana Fashion. Lalu yang kedua, menganalisis posisi strategis Diana Fashion menggunakan metode IFAS dan EFAS. Lalu yang ketiga, merumuskan strategi bisnis agresif berbasis SWOT untuk meningkatkan daya saing usaha konveksi hijab. Lalu ada manfaat. Yang pertama, bagi UMKM sebagai pedoman menyusun strategi bisnis yang adaptif dan kompetitif. Lalu yang kedua, bagi akademis menjadi referensi kajian manajemen strategi berbasis SWOT dalam sektor konveksi hijab. Lalu yang ketiga, bagi masyarakat memberikan dampak pada peningkatan kualitas dan layanan produk lokal. Lalu yang keempat, bagi pemerintah daerah yaitu mendukung pemberdayaan UMKM dalam penguatan ekonomi kreatif lokal. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama, Moko dan Wulandari 2023, konsep yang dikaji yaitu analisis SWOT UMKM, dan temuannya SWOT bantu UMKM susun strategi yang fokus dan tepat. Lalu yang kedua ada Husnair 2023, konsep yang dikaji yaitu pengembangan produk. Temuannya yaitu desain dan produk baru ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing. Lalu yang ketiga ada Syahidin dan Veranita 2014,
Konsep yang dikaji yaitu digital marketing UMKM dan temuannya yaitu media sosial efektif untuk promosi dan perluasan pasar. Lalu yang terakhir ada COIR 2017, konsep yang dikaji yaitu strategi adaptif dan fleksibel, temuannya yaitu strategi dinamis membantu UMKM bertahan di pasar yang kompetitif. Selanjutnya di sini ada metode. Nah, sebelumnya lokasi penelitian ini yaitu di Dhyana Fashion Kediri, dan alasan saya memilih ini karena UMKM lokal potensial dengan segmentasi hijab namun belum optimal secara digital dan juga strategi. Nah, jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Populasi dan sampelnya yaitu populasi pemilik, karyawan dan juga pelanggan Dhyana Fashion, dan sampelnya yaitu 22 responden. Diambil dengan teknik purposive sampling karena dianggap paham terhadap operasional dan strategi usaha. Lalu ada metode analisis data, yaitu menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari satu IFAS, yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan, yang kedua EVAS, menganalisis peluang dan ancaman. Nah, tekniknya yaitu yang pertama, tiap indikator diberi bobot dan rating berdasarkan survei, lalu yang kedua, skor dihitung untuk menentukan posisi Dhyana Fashion di kuadran SWOT. Nah, hasilnya yaitu strategi agresif ditetapkan karena posisi itu berada di kuadran 1 yaitu strength opportunity. Selanjutnya di sini ada variabel penelitian, yaitu terdiri dari analisis IFAS dan juga analisis EVAS. Di sini masing-masing ada 10 poin yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang nantinya akan diolah. Selanjutnya yaitu hasil. Nah, dari 10 poin tadi ini dianalisis. Yang pertama ada hasil analisis IFAS. Nah, IFAS itu digunakan untuk menganalisis faktor internal perusahaan yang terdiri atas kekuatan dan juga kelemahan. Nah, setiap faktor dinilai menggunakan bobot dan juga rating, lalu dikalikan untuk mendapatkan skor tertimbang. Skor tertimbang tersebut menjelaskan sejauh mana sih masing-masing kekuatan dan juga kelemahan mempengaruhi kondisi strategis perusahaan. Nah, hasil perhitungannya IFAS, total skor kekuatan yaitu 2,05, total skor kelemahan yaitu 1,88. Nah, selisihnya yaitu 0,17, yang artinya nilai kekuatan yaitu sebesar 2,05 itu lebih besar dari kelemahan sebesar 1,88. Yang artinya Dhyana Fashion itu memiliki kekuatan internal yang lebih dominan. Kekuatan yang dimaksud itu mencakup kualitas produk hijab yang konsisten, loyalitas pelanggan, pengalaman pemilik dalam produksi hijab, sedangkan kelemahan yang ada itu seperti promosi digital itu belum optimal dan juga sistem manajemen masih manual. Dengan selisih sebesar 0,17 ini menunjukkan bahwa kekuatan internal itu cukup signifikan dan dapat menjadi modal utama perusahaan untuk bersaing. Lalu yang kedua ada hasil analisis EVAS. Nah, EVAS sendiri itu digunakan untuk mengevaluasi faktor eksternal yaitu peluang dan juga ancaman yang dapat mempengaruhi bisnis dari luar. Seperti pada IFAS, setiap indikator dalam EVAS itu juga diberi bobot dan juga rating, kemudian dikalikan untuk memperoleh skor tertimbang. Nah, hasil perhitungan dari EVAS, skor total peluangnya itu 2,23, total skor ancaman yaitu 2,15. Nah, selisihnya yaitu 0,08. Skor peluang yaitu sebesar 2,23 itu sedikit lebih besar daripada ancaman yaitu 2,15, yang artinya lingkungan eksternal memberikan lebih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Dhyana Fashion. Nah, peluang yang dimaksud di sini itu antara lain yang pertama pertumbuhan pasar hijab di Indonesia, tren digital marketing yang sedang naik, dukungan dari pemerintah terhadap UMKM lokal. Sedangkan ancaman yang dihadapi meliputi persaingan ketat dengan brand hijab lain, tren hijab yang cepat berubah dan juga menuntut inovasi terus-menerus. Lalu dengan selisih sebesar 0,08 dapat disimpulkan bahwa meskipun tantangan eksternal tetap ada, peluang pasar masih lebih dominan dan bisa dioptimalkan untuk pertumbuhan usaha. Nah, kesimpulannya dari hasil analisis IFAS dan EVAS di atas, maka Dhyana Fashion itu berada dalam posisi yang relatif menguntungkan karena memiliki kekuatan internal yang lebih besar daripada kelemahan, serta memiliki peluang eksternal yang lebih dominan daripada ancaman. Kombinasi hasil IFAS dan EVAS ini kemudian digunakan untuk menentukan koordinat strategi pada kuadran SWOT yang akan dipaparkan pada slide yang berikutnya.
Nah, setelah dilakukan analisis IFAS dan EFAS, diperoleh nilai koordinat yaitu strength dikurangi weakness yaitu 0,17 mewakili sumbu Y atau internal, dan opportunity dikurangi threats yaitu 0,08 yang akan mewakili sumbu X atau eksternal. Maka koordinat titik strategi di innovation itu berada di posisi X 0,08 dan Y 0,17. Jika kita memasukkan titik 0,8 dan 0,17 ke dalam diagram SWOT 4 kuadran, maka posisi ini itu termasuk ke dalam kuadran 1 yaitu strategi SO atau Strength Opportunity. Nah, kuadran 1 itu menunjukkan bahwa kekuatan internal perusahaan lebih besar daripada kelemahan dan peluang eksternal lebih dominan daripada ancaman. Dalam teori manajemen strategi, posisi ini adalah posisi terbaik karena perusahaan tidak hanya memiliki keunggulan internal tetapi juga didukung oleh kondisi eksternal yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, menurut teori SWOT yang dikemukakan oleh Rangkuti 2017, perusahaan yang berada di kuadran 1 direkomendasikan untuk menerapkan strategi agresif. Strategi ini tuh ditujukan untuk mendorong pertumbuhan cepat, ekspansi pasar, dan pemanfaatan kekuatan internal secara optimal untuk mengejar peluang eksternal yang tersedia. Maka dari itu, strategi utama yang dapat dilakukan, yang pertama, promosi digital aktif, yaitu Instagram dan juga TikTok. Dan innovation itu dapat memanfaatkan kekuatan produk yang berkualitas dan juga loyalitas pelanggan untuk memperluas pasar melalui promosi digital. Platform seperti Instagram dan TikTok memiliki tingkat engagement yang tinggi, khususnya di kalangan perempuan muda muslim yang merupakan target utama produk hijab. Nah, tujuan strategi ini tuh untuk meningkatkan brand awareness, menjangkau konsumen baru secara luas, dan juga menampilkan koleksi hijab secara visual, kreatif, dan trend-friendly. Lalu yang kedua, menyediakan produk ready stock. Salah satu kelemahan utama di innovation adalah ketergantungan pada sistem pre-order. Pelanggan masa kini itu cenderung ingin proses pembelian cepat dan praktis, sehingga ketersediaan produk ready stock itu akan meningkatkan kepuasan dan juga kecepatan transaksi. Nah, tujuan strategi ini yaitu mengurangi waktu tunggu pelanggan, meningkatkan efisiensi pemesanan, dan juga meningkatkan persepsi profesionalisme usaha. Selanjutnya, kolaborasi dengan influencer atau reseller. Nah, untuk memperluas jangkauan pasar dan mempercepat penetrasi merek, Dana Fashion itu dapat melakukan kerjasama dengan influencer muslimah dan komunitas reseller. Strategi ini itu menekankan biaya promosi dan membangun ekosistem distribusi yang dinamis. Tujuan strategi ini yang pertama meningkatkan kepercayaan calon pelanggan seperti influencer marketing, menciptakan jaringan penjual tanpa perlu membuka banyak cabang, dan juga menyesuaikan dengan budaya belanja konsumen yang terpengaruh dengan tokoh publik. Lalu yang keempat ada digitalisasi sistem manajemen. Nah, selama ini tuh sistem manajemen di innovation kan masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan pesanan, stok, dan juga keuangan. Digitalisasi itu akan membantu efisiensi, akurasi, dan skalabilitas bisnis, terutama saat jumlah pesanan itu meningkat. Nah, tujuan strategi ini yang pertama memudahkan pengelolaan stok dan juga transaksi, lalu mengurangi risiko kehilangan data dan memberikan data real time untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, penelitian ini itu bertujuan merumuskan strategi bisnis yang tepat untuk meningkatkan daya saing di innovation sebagai UMKM konveksi hijab. Berdasarkan analisis SWOT yang didukung oleh IFAS dan EFAS, ditemukan bahwa perusahaan berada pada kuadran 1 yaitu strength opportunity yang menunjukkan kekuatan internal yang dominan serta peluang eksternal yang besar. Permasalahan seperti ketergantungan pada sistem pre-order, kurangnya promosi digital, dan belum terdigitalisasinya manajemen berhasil diidentifikasi melalui indikator internal dan eksternal. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan penggalian data dari 22 responden, strategi agresif ditetapkan sebagai solusi utama. Strategi ini meliputi promosi digital aktif, penyediaan produk ready stock, kolaborasi dengan influencer, serta digitalisasi sistem manajemen yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan di tengah persaingan industri hijab yang kompetitif. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.